urapi hamba-Mu dalam pertemuan Zaitun GBKP Jakarta Pusat. Kebenaran-kebenaran ilahi menjadi kekuatan yang mengubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya, Bapak, Ibu-Ibu, saya merasa sangat terhormat karena bicara di pertemuan Zaitun atau di gereja kami namanya lansia, orang yang lanjut usia. Di gereja tertentu menyebutnya para warga gereja senior. Apapun istilahnya, semua pasti punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Nanti tanggal 27 Mei tahun ini saya masuk ke 60 tahun. Dan ya dikategorikan masuk dalam Zaitun. Latar belakang di belakang saya itu adalah pohon-pohon Zaitun di sekitar Bukit Zaitun di Yerusalem. Saya mendapat kehormatan 2 kali berkunjung ke Yerusalem dan mengerti pohon Zaitun itu sangat kuat, bertahan lama, bahkan ada 8 pohon Zaitun yang ada di Taman Getsemani yang usianya bisa mencapai 8.000 tahun, lebih tua dari usia Tuhan Yesus. Jadi Zaitun itu sangat berguna, dia akar-akarnya itu kuat, daunnya bisa menjadi minyak mengurapi raja-raja, dan semuanya bisa berguna. Nah, sore hari ini, karena saya diminta untuk bicara tentang lansia atau Zaitun, saya memilih tema senja itu tak selamanya kelabu. Senja itu tidak selamanya kelabu, ya. Dan biasanya orang suka sekali menikmati senja, namanya sunset. Tapi juga tidak banyak orang, atau banyak orang juga yang menganggap bahwa orang lansia atau orang tua itu tidak dianggap sebagai problem maker. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Nah, karena itu hari ini saya mau ajak para orang tua untuk kita belajar dari metafora yang dipakai Alkitab, yaitu pohon korma dan pohon aras di Libanon. Mari kita ikuti bersama. Kenapa pohon aras dan pohon kurma dipakai sebagai metafora untuk mengungkapkan tentang orang yang lanjut usia itu masih berbuah, gemuk dan segar pada masa tua. Mazmur 92 ayat 13-16, demikian firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan Bapak Ibu,
ayat-ayat ini, dia menggambarkan orang benar itu bertunas seperti pohon korma. Wow, apa artinya itu? Kalau kita perhatikan, ini pohon korma, dan di sebelah sini pohon aras di Libanon, dan Alkitab menyebutkan orang benar, bukan orang baik, tapi orang benar. Dan Alkitab selalu berkata, jadi orang benar. Itu digambarkan dengan dua metafora, yaitu pohon korma dan pohon aras di Libanon. Perhatikan pohon kurma di Timur Tengah. Pohon kurma itu ditanam di dalam pasir. Itu benihnya, bijinya. Tanamnya cukup dalam, kemudian ditutup dengan batu. Batu-batu yang sangat besar. Jadi, apa gunanya? Dia akan tumbuh ke dalam. Dia berakar ke dalam. Ya. Sangat dalam. Baru kemudian dia setelah kuat di dalam akarnya, baru dia akan dorong itu batu-batu yang besar itu keluar. Pohon kurma dalam bahasa Ibrani yaitu tamar. Semakin ditekan, semakin dia bertumbuh. Jadi itu syaratnya, polanya dia. Harus ditekan dengan batu-batu yang gede. Tanamnya itu kurang lebih 2-3 meter di dalam tanah. Akarnya bisa puluhan sampai ratusan meter panjangnya. Sejauh dia dapat mencapai sumber air. Dan sejauh itulah akarnya akan bertumbuh. Setelah akarnya kuat, barulah ia tumbuh ke atas. Dan dia mampu menyingkirkan batu-batu yang menindihnya. Dan pohon kurma itu mampu hidup lama di padang gurun. Bertahan sekalipun ada badai karena akarnya kuat. Bahkan dia tetap hijau daunnya dan segar di segala musim. Baik musim panas, musim dingin, musim salju, apapun namanya musim. Pohon kurma itu tetap bertahan. Dan hebatnya, di mana ada pohon kurma di padang gurun, itu tandanya ada kehidupan. Kenapa? Karena dia bisa dapat air. Dan pohon kurma kita tahu enak dan bermanfaat. Sekarang inilah Bapak Ibu bisa ketemu pohon kurma di mal-mal, di restoran, di pasar-pasar. Biasanya dipakai untuk pesta-pesta agama dan seterusnya. Sedangkan ini pohon aras di Libanon. Pohon yang paling berharga dan megah yang disebutkan dalam Alkitab dengan bahasa Ibraninya eres. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Batangnya itu diameternya 4,5 sampai 6 meter. Dahan-dahannya panjang horizontal bisa sampai 33,8 meter. Akarnya kuat. Dia bertumbuh di ketinggian 600 sampai 2.200 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup sampai ratusan tahun dalam segala cuaca. Panjang buahnya 20 cm dan memerlukan 3 tahun untuk menjadi matang. Kayunya berwarna merah, tidak punya mata kayu,
getahnya dari buah dan pohon sangat wangi, batang kayunya itu pahit untuk menolak serangga dan melawan pembusukan. Dan kita tahu dalam cerita Alkitab, pohon aras ini dipakai untuk melapisi bagian dalam bait Allah, membuat istana Daud dan Salomo, membuat patung, membuat kapal, dan getahnya bisa dipakai untuk mumi, untuk pengawetan mayat sampai ribuan tahun. Dan sekarang menurut penelitian, di hutan-hutan Libanon masih ada tersisa kurang lebih beberapa pohon, 12, yang masih ada kecil-kecil dan diameternya hanya 3 meter. Dan karena itu bangsa Libanon, negara ini menggunakan pohon aras sebagai lambang negara mereka. Apa artinya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa pohon korma dan pohon aras itu dipakai simbol menggambarkan orang yang sudah lanjut usia? Karena pohon korma itu pertumbuhannya baik sekali. Berakar. Kita masih ingat, hendaklah engkau berakar dalam firman Allah. Dia punya kekuatan yang hebat. Pohon ini dia punya ciri setia di tengah situasi keadaan apapun, dan ada value kebajikan, kegembiraan, dan kemenangan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak mengeluh-elukan dia sambil melambai-lambaikan daun palem. Daun palem itu salah satunya itu daun korma. Jadi palem itu ada berbagai jenis. Salah satunya itu. Karena itu bertumbuh. Sedangkan pohon aras di Libanon, dia melambangkan kebesaran, keunggulan, kekuatan, daya tahan, dan ketabahan. Inilah alasan-alasan mengapa penulis kitab Mazmur 92 menggunakan dua pohon ini sebagai gambaran metafora dari orang-orang tua kita. Apa artinya? Orang benar itu cirinya berakar kuat dalam firman Tuhan. Itu pesan dari ayat ini, bahwa orang yang sudah lanjut usia, mereka disebut orang benar karena berakar kuat dalam firman Tuhan. Yang kedua, orang benar itu bertumbuh melalui banyak tantangan dan dalam setiap musim kehidupan. Bapak Ibu yang sudah umur 70 lebih, ya, pasti tahu betul. Ayah saya seorang hamba Tuhan, pendeta, dia meninggal usia 74 tahun, ibu saya meninggal usia 73 ya, kalau tidak salah. Saya udah lupa usianya, tapi ibu meninggal lebih dulu. Dan waktu mereka meninggal, saya sedang di Jakarta sebagai ketua sinode. Dan itulah kebanggaan saya, mereka bisa mewariskan kehidupan. Orang benar itu memiliki daya tahan, kekuatan ilahi menghadapi berbagai serangan. Orang benar itu juga berdampak. Lihat pohon kurma berdampak. Buahnya sampai sekarang masih dinikmati sebagai salah satu buah segar yang memberi kekuatan karena rasa manisnya. Pohon aras, kayu-kayunya dipakai untuk melapisi. Dia menjadi saksi hidup dari peribadatan umat.
Dan orang benar juga memamerkan kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Tapi saya termasuk cukup sedih kalau melihat banyak anak-anak muda yang mengabaikan orang tua mereka. Apa akibatnya dari 5 poin itu? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kita perhatikan kata segar dan gemuk artinya apa? Berbuah artinya orang-orang lanjut usia, orang tua zaitun, itu semakin menyatakan buah-buah karakter. Hidupnya serupa karakter Kristus. Perkataannya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka bergumul dengan Tuhan buat anak cucu dan generasi baru. Mereka juga menampilkan buah-buah kebenaran, melakukan kebenaran firman dalam setiap musim apapun. Mereka menangkan jiwa-jiwa, terjadi multiplikasi yang hebat. Dan mereka tetap berbuah dan semakin lebat buahnya. Dalam Alkitab, buah itu tidak hanya spiritual, rohani, tapi juga jiwa-jiwa. Menjadi gemuk artinya apa? Selalu diberi kelimpahan, bukan soal materi semata-mata, tapi kelimpahan kasih karunia Allah. Punya pengalaman iman yang hebat dengan Tuhan. Gemuk artinya penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dia tidak menjadi problem maker, tapi dia menjadi problem solver, penyelesai masalah. Mereka penuh dengan pengurapan ilahi, penuh otoritas kuasa Roh Kudus. Menjadi gemuk artinya dalam bahasa lainnya itu penuh getah, sukacita, damai sejahtera, hidup makmur, nggak ada hubungan dengan harta, tapi sejahtera, sukacita. Dan getah pohon aras itu baunya harum. Dan sesuatu yang harum itu membuat kita betah, duduk dekat sesuatu orang yang bau harum. Segar artinya tetap sehat. Kehadirannya memberi kesegaran, memberi kesejukan, dan bahkan memberi keteduhan. Itulah sebabnya sekarang salah satu pelayanan yang kami lakukan ialah mendampingi para orang tua, orang lansia zaitun untuk menjadi bapa dan ibu rohani buat generasi-generasi baru kita. Karena tantangan yang kita hadapi bukan main hebatnya. Semakin maju teknologi, semakin besar tantangan, dan gereja membutuhkan bapa dan ibu rohani. Dapatnya dari orang-orang yang sudah lanjut usia, karena mereka digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Bertahan dalam segala situasi. Apa tujuan dari pohon korma dan pohon aras itu? Ayat 16 berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kesuksesan seorang ayah, seorang ibu, bukan oleh karena anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik saja. Bukan mereka sekedar punya kebutuhan yang terpenuhi. Tapi keturunannya sadar dan tahu bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu tempat perlindungan. Tuhan tidak pernah curang.
dalam situasi apapun. Memberitakan melalui apa, Bapak Ibu? Melalui perkataan dan perbuatan. Kita menjadi saksi dan bukti. Tidak hanya menyaksikan, tapi kita adalah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah bertahun-tahun adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan yang ketiga melalui keteladanan. Anak-anak muda sekarang tidak banyak lagi yang suka mendengar nasihat. Dan mereka suka meniru keteladanan. Ada satu pepatah Inggris yang mengatakan, keteladanan lebih kuat bicara daripada perkataan-perkataan. Apa yang diberitakan, Tuhan itu benar. Satu-satunya benar. Tuhan itu gunung batuku, tempat perlindungan yang aman. Tuhan tidak pernah curang, tidak lalim, tidak jahat. Dia adil dan berkuasa. Itulah alasan mengapa penulis Mazmur melambangkan orang tua seperti pohon korma dan pohon aras. Kitab Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan apa? Bukan harta semata-mata. Karena harta bisa selesai. Tetapi yang dia wariskan adalah siapa Tuhan bagi anak cucunya. Dan Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya berdoa supaya melalui PA Mamre sore hari ini, kita diteguhkan kembali. Saya mengerti, saya tahu, amat tahu, bahwa Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang jauh lebih hebat dari yang kami alami. Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan di berbagai situasi. Dan situasi sekarang, terutama situasi pandemi, juga kita sedang memamerkan kemuliaan Tuhan bagi anak cucu kita. Saya berdoa supaya Saitun di GBKP Jakarta Pusat menangkap visi ketua majelis. Visi majelis ialah GBKP Jakarta Pusat sebagai oase di mana semua orang bisa mendapatkan keteduhan, mendapatkan kepuasan, mendapatkan kehidupan karena firman Tuhan yang dialami bersama. Saya mengajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan, dan kemudian saya akan kembalikan kepada Pak Pertua Harun dari PWG untuk menuntut kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu terbatas. Yang firman Tuhan menjadi inspirasi, terus menguatkan orang tua kami, para Saitun. Mereka punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan bertahun-tahun. Dan sore ini diteguhkan kembali, dicerahkan kembali, dikuatkan kembali. Terus mewariskan kehidupan buat anak cucu generasi demi generasi. Hamba kembalikan firman-Mu Tuhan. Karena Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bujur melala. Bujur melala.